Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwafillah wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tentu semata-mata karena rahmat, karena hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala Allah kumpulkan kita semua di tempat yang mulia ini, tempat yang nyaman ini, untuk sama-sama kita menuntut ilmu syar'i, kita menghilangkan kejahilan dari diri kita, dan juga kita ingin tahu bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang Allah inginkan. Semata-mata kita bisa kumpul di sini, bisa datang ke sini karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kita hebat, bukan karena kita soleh, bukan karena kita baik, namun semata-mata taufik dari Allah. Maka marilah kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Sayyidul Mursalin, kepada Afdalul Khalqi, As-Sadiqul Masduq, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, beserta para sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikuti sunnah beliau, tuntunan beliau sampai akhir zaman kelak, dan semoga kita termasuk di antara mereka. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ikhwan dan akhwat fillah rahiman wa rahimakumullah, judul kajian kita pada malam hari ini self healing tanpa traveling. Ya, sebenarnya saya nggak biasa menyampaikan tausiah yang kekinian kayak gini ya. Tapi nggak masalah. Dan sebelum kita sampaikan gimana sih self healing tanpa traveling, ini bukan berarti kita anti traveling ya. Apalagi di sini ada teman-teman bikers community yang kerjaannya traveling terus. Jadi bukan berarti kita mengharamkan traveling, bukan, atau mengatakan traveling itu buruk, bukan ya. Bahkan ini menarik, saya akan bacakan dari sebuah kitab Al-Mu'lim bi Adabil Mu'allim wal Muta'allim. Ini kitab tentang adab menuntut ilmu. Ini adab-adab santri dan adab-adab ulama, ya, adab-adab kiai. Di sini disebutkan tentang traveling. Wala ba'sa ayyariha nafsahu wa qalbahu wa dhihnahu wa basarahu idza kalla syai'un min dzalika aw dha'ufa bistirahatin. Tidak mengapa seorang ulama mengistirahatkan dirinya, hatinya dan pikirannya serta pandangannya kalau dia merasa lelah, merasa bosan. Kalau aktivitasnya belajar terus, ngaji terus, maka enggak apa-apa dia mengistirahatkan dirinya. Syai'un min dzalika, sedikit saja, rekreasi, refreshing, traveling. Au dha'ufa, atau kalau dia sudah merasa agak lemes, ya, sudah mulai sering sakit-sakitan, sering lemas, maka enggak apa-apa, rekreasi, traveling, istirahat. Bistirahatin wa tanazzuhin wa tafarrujin, dengan cara beristirahat atau tanazzuh, rekreasi, atau tafarruj, refreshing, bihaitsu ya'udu ila halihi, agar dia bisa kembali prima seperti semula lagi. Wala yudai'u alaihi zamanahu, namun selama itu tidak menghabiskan waktunya untuk traveling. Wa qad kana jama'atun min akabiril ulama yajma'una ashabahum fi ba'di amakinit tanazzuhi fi ba'di ayyamis sanati. Nah, sebagian ulama-ulama besar zaman dahulu, mereka biasa mengajak murid-muridnya untuk traveling, untuk refreshing ke sebagian tempat-tempat rekreasi, untuk tanazzuh, untuk refreshing fi ba'di ayyamis sanah, dalam beberapa hari di satu tahun. Wa yatamazahuna bima la darara bihi alaihim fi dinin wala irdin, dan mereka di sana bercanda, bersukaria, bersenang-senang dengan perkara-perkara yang tidak berbahaya
dan perkara-perkara yang tidak mencederai agama mereka dan juga tidak mencederai kehormatan mereka. Nah, ini disebutkan dalam kitab tentang adab para ulama. Artinya ulama, santri, penuntut ilmu nggak apa-apa, refreshing, traveling, dengan tujuan supaya bisa prima lagi, supaya bisa seger lagi, supaya bisa semangat lagi nuntut ilmu. Maka sekali lagi kita tidak anti traveling ya. Namun yang jadi masalah, kalau traveling kita kaitkan dengan self healing, maka jadi pertanyaan, apakah benar kalau kita traveling itu menjadi self healing? Ya. Apa benar demikian? Jangan-jangan cuman bahagia sesaat, ya enggak? Kalau kita galau, sedih, kemudian traveling, ya pas traveling seneng, bahagia, pas pulang pusing lagi, ya harus kerja lagi, harus ngadepin masalah lagi, harus ngadepin utang lagi, pusing lagi. Jadi kayaknya kok traveling bukan solusi untuk self healing, tapi dia hanya sesaat saja. Maka apa solusi yang lebih tepat untuk masalah itu, untuk self healing? Nah, maka ini akan kita bahas ya. Dan teman-teman sekalian, banyak sekali pertanyaan yang datang kepada saya. Ya, saya punya grup tanya jawab Muslim or ID dan tanya jawab muslimah.or.id. Ya, ada di grup WhatsApp, ada di grup Telegram. Ada beberapa pertanyaan di sana yang modelnya sama. Ustadz, saya merasa kosong, saya merasa hampa, saya nggak tahu mau ngapain lagi Ustadz. Saya galau. Inti pertanyaannya kayak gitu. Ya, merasa galau, kosong, sedih, banyak masalah, nggak tahu mau ngapain lagi. Bahkan ada yang sampai menyatakan kayaknya dia mau bunuh diri. Ada ya di grup tanya jawab saya itu ya. Ada yang salah, dia menyampaikan kayaknya saya mau mengakhiri hidup saya saja gitu, seperti itu. Makanya kan ada something wrong ya dalam dirinya, ada sesuatu yang bermasalah, ada yang sakit dalam dirinya yang harus di-heal, harus ada healing. Nah, ini akan kita bahas, gimana sih kita menghadapi atau menyelesaikan perasaan kosong, perasaan hampa, atau galau yang berlebihan, atau sedih yang berlebihan. Ya, tentu saja solusinya bukan bunuh diri ya. Nah, maka ini akan kita bahas. Yang pertama, kalau kita merasa hampa, merasa galau, nggak tahu mau ngapain lagi di dunia ini, berarti ada yang masalah dengan orientasi hidup kita. Jadi kita perlu flashback lagi, kita perlu tanya lagi, kita ini di dunia ini mau ngapain sih? Kita perlu tanya lagi, apa orientasi hidup kita, apa ambisi terbesar kita dalam dunia ini, dalam hidup ini. Itu yang perlu kita tanyakan lagi. Dan orang yang merasa hampa, kosong, nggak tahu mau ngapain lagi, bahkan sampai berniat untuk bunuh diri, itu karena dia punya orientasi yang salah, punya orientasi yang keliru. Dan seorang mukmin, seorang muslim, harusnya nggak ada cerita orang mukmin, orang muslim itu nggak punya tujuan hidup atau nggak jelas tujuan hidupnya, nggak ada ceritanya. Karena tujuan hidup seorang muslim itu jelas sekali. Allah Ta'ala katakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan hidup seorang mukmin, seorang muslim jelas. Yaitu untuk mempersembahkan kehidupannya, mempersembahkan umurnya, segala apa yang dia miliki untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah. Atau ringkas katanya, harusnya kita jadikan tujuan hidup kita adalah kita nabung cari bekal buat akhirat. Itu tujuan hidup seorang muslim tuh itu, nabung cari bekal buat akhirat. Kita mikirin nasib kita di akhirat, gimana caranya supaya nasib kita di akhirat baik. Memang dunia ini diciptakan buat kita oleh Allah, tapi kita diciptakan oleh Allah untuk akhirat. Itu yang harusnya kita perbaiki. Orientasi hidup kita harusnya orientasinya akhirat, cari bekal buat akhirat. Ya, sekali lagi, nggak ada ceritanya orang muslim, orang mukmin nggak punya arah hidup, nggak punya orientasi hidup yang jelas, nggak ada ceritanya. Karena sudah sangat jelas sekali. Kalau orang itu tujuan hidupnya, orientasi hidupnya pengen kaya raya, pengen jadi konglomerat, atau dia punya target minimal saya
orang nomor 20 lah terkaya di Indonesia minimal. Sekarang baru nomor 50 misalnya. Minimal saya nomor 20 lah. Andai kan sudah tercapai, misalnya dia jadi orang kaya nomor 20 se-Indonesia misalnya. Terus mau ngapain lagi? Bingung dia. Saya mau jadi selebritis terkenal. Dia berusaha, dia latihan macam-macam, iklan macam-macam, akhirnya terkenal. Jadi selebritis terkenal. Setelah itu sudah terkenal, mau ngapain lagi? Bingung. Ini kalau orientasi orang salah seperti itu. Kalau orientasinya hanya dunia, kalau udah tercapai mau ngapain lagi? Makanya banyak di antara selebritis, di antara para artis, orang-orang terkenal, ketika sudah terkenal mereka bingung, ya, duitnya kebanyakan, mau diapain lagi bingung, duitnya turah-turah, akhirnya jatuh ke narkoba, jatuh ke main perempuan, jatuh melakukan hal yang aneh-aneh, yang gak jelas. Ujung-ujungnya bunuh diri, ujung-ujungnya mati overdosis. Karena tujuan hidupnya udah tercapai buat dia mau ngapain lagi, bingung, gak punya arah lagi. Adapun seorang muslim, seorang mukmin, gak ada ceritanya kayak gitu. Seorang muslim misalnya, saya ingin kaya raya, ya. Dia pengen jadi kaya raya, kemudian tercapai jadi kaya raya. Apakah sudah selesai? Kan enggak. Karena tujuan akhir dia bukan itu. Tujuan akhir dia adalah saya ingin bahagia di akhirat. Saya ingin punya tabungan banyak di akhirat. Saya ingin mati dalam keadaan mukmin muslim, dalam keadaan bertauhid. Dan ini belum tercapai. Sehingga dia masih punya visi misi, masih punya tujuan hidup. Enggak pernah dia kehilangan arah. Jadi kaya raya salah satu tujuan. Udah tercapai, masih ada tujuan lain yang lebih besar, yaitu ingin mati dalam keadaan muslim mukmin. Jadi sekali lagi, kalau seseorang itu galau, hampa, kosong, gak punya arah tujuan, maka dia perlu perbaiki orientasi hidup dia apa. Dan orang yang cerdas, orang yang punya akal sehat, dia akan mencari akhirat. Karena dunia itu sementara, ya. Dan akhirat selama-lamanya. Harusnya kita pilih yang selama-lamanya, ya enggak? Kalau dikasih tiket hotel gratis, nginap di hotel, yang satu tawarannya 1 hari 1 malam, yang satu tawarannya 1 bulan. Kita pilih mana? 1 bulan dong, gratis 1 bulan. Masa pilih yang 1 hari? Orang yang cerdas pilih yang 1 bulan, lebih lama. Maka demikian juga, ya, dunia sebentar, akhirat selama-lamanya. Maka kita pilih yang selama-lamanya. Kita usahakan yang selama-lamanya ini. Makanya dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW ditanya, ayyul mu'minina aqyas. Wahai Rasulullah, orang mukmin mana yang paling cerdas, yang paling bagus akalnya? Maka qala, kata Nabi SAW, aktsaruhum al-mauta dzikran wa ahsanuhum fima ba'dal mauti isti'dadan. Orang yang paling cerdas, orang mukmin yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian dan yang paling banyak mempersiapkan kehidupan setelah mati. Ulaikal aqyas, kata Nabi, itulah orang-orang yang paling cerdas. Hadis ini sahih, riwayat Ibnu Majah. Kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak, paling besar ambisinya untuk menyiapkan akhirat. Karena dia tahu ini yang paling kekal, yang selama-lamanya, dunia cuman sebentar. Kemudian juga teman-teman sekalian, ikhwafillah wa akhwati fiddin rahiman wa rahimakumullah, orang yang ambisi terbesarnya nyari dunia, orientasi hidupnya nyari dunia, Nabi katakan Allah akan kacau balaukan urusannya, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Orang yang ambisi terbesarnya cari dunia, maka farraqallahu alaihi amrahu, Allah akan cerai-beraikan urusannya, berantakan semua. Kerja siang malam 8 jam, bahkan tambah lembur lagi 2 jam, 10 jam. Hari Sabtu juga nambah lagi sampingan, hari Ahad juga sampingan lagi.
kerja terus, dikit-dikit rapat, dikit-dikit ketemu klien, tapi nggak ada yang beres urusannya, semuanya kacau balau. Karena orientasi terbesarnya, ambisi terbesarnya adalah dunia. Allah akan cerai-beraikan urusannya, dan Allah akan jadikan kefakiran ada di depan matanya. Sudah kerja, gaji bagus, sudah punya mobil, sudah punya rumah, sudah nikah, tapi rasanya kok kurang aja, miskin aja. Allah jadikan di depan matanya yang kelihatan tuh kurang aja, kurang ini, pengen itu, nggak ada cukupnya. Dan tidak akan dunia mendatangi dia kecuali sekedar apa yang ditulis bagi dia. Artinya tidak diberikan keberkahan. Allah takdirkan segitu ya segitu. Allah nggak tambahkan lagi, Allah nggak perbanyak lagi. Namun wa man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu amrahu jama'allahu amrahu. Siapa yang ambisi terbesarnya adalah akhiratnya, ambisi terbesarnya adalah cari akhirat, cari bekal buat akhirat, maka Allah akan jama'a, Allah akan kumpulkan urusannya, Allah akan permudah. Yang tadinya banyak dibikin ringkes sama Allah, yang tadinya panjang dibikin pendek sama Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bantu. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan jadikan kekayaannya dalam hatinya. Berapapun yang dia dapatkan rasanya senang aja, enjoy aja. Mau banyak mau dikit rasanya cukup. Dia sering mengatakan alhamdulillah cukup. Allah jadikan kekayaan dalam hatinya. Wa atathud dunya wa hiya raghimah, dan dunia mendatangi dia dalam keadaan dia enggak terlalu ngarep-ngarep. Dia enggak terlalu ngarep dunia, datang sendiri. Nah, ini janji Allah bagi orang yang ambisi terbesarnya, orientasi hidupnya cari akhirat. Hadisnya riwayat Imam Ahmad, disahihkan oleh Syekh Albani dalam Silsilah As-Shahihah. Makanya teman-teman sekalian, yang pertama supaya kita bisa self healing, supaya nggak galau, nggak hampa dalam hidup ini, coba ubah orientasi hidup kita untuk cari akhirat. 24 jam yang Allah kasih kepada kita, kalau bisa kita habiskan buat cari bekal akhirat. Gimana caranya? Ya, bukankah Islam sudah ngajarkan semua adab, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi sampai pas tidur? Berarti kan 24 jam ya. Bangun tidur disuruh untuk baca doa bangun tidur, kemudian cuci tangan 3 kali, kemudian wudu, kemudian sholat qobliyah subuh. Ya, kalau tidak tahajud ya, bangun pas subuh ya sholat qobliyah subuh, sholat subuh. Setelah itu berzikir sampai syuruk, kemudian sholat duha, terus sampai tidur lagi, sampai ada adab-adab ketika tidur. Apa yang dibaca kalau kita terbangun ya di malam hari, apa yang dibaca kalau kita mimpi buruk. Ya, ada adab-adab ketika tidur. Jadi 24 jam itu ada adab-adab dalam Islam. Maka gimana caranya 24 jam ini kita pakai semaksimal mungkin untuk cari bekal akhirat. Yang kedua, cara supaya kita nggak galau menghadapi kehidupan dunia, nggak hampa, nggak gampang sedih, adalah kita menyadari bahwasanya dunia itu cuman sebentar. Sesulit apapun yang kita hadapi dunia ini, sadari cuman sebentar. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan dalam surat Al-Mu'minun, qala kam labithtum fil ardi adada sinin. Allah tanya kepada manusia nanti di akhirat, berapa lama sih kalian tinggal di dunia? Adada sinin, apakah beberapa tahun? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Maka nanti kita semua manusia menjawab, ya Allah, kok kayaknya saya di dunia cuman yauman aw ba'da yaum, cuman sehari atau kurang. Kok kayaknya cuma sebentar sekali. Dalam surat Al-Mu'minun ayat 112 ya. Jadi dunia ini cuma sebentar. Nabi katakan dalam hadis yang sahih bahwasanya usia umat beliau antara 60 sampai 70 tahun. Sebentar, 60-70 sebentar. Tahu umatnya Nabi Nuh? Nabi Nuh itu berdakwah 1000 tahun ya, ada ulama yang mengatakan 1000 tahun itu usia fullnya Nabi Nuh. Ada yang mengatakan 1000 tahun itu masa dakwahnya. Kalau kita asumsikan 1000 tahun itu masa dakwahnya, berarti masa hidupnya bisa jadi lebih
Dia 1000 tahun. Bayangkan ya, kita cuma dikasih 60-70 tahun dibanding dengan umatnya Nabi Nuh 1000 tahun, lama banget. Maka ikhwafillah sekalian, kalaupun kita susah hidup di dunia ini, kalaupun kita masih ngontrak, belum punya rumah, bahkan andaikan kita ngontrak terus sampai mati nggak ada masalah. Ngontrak paling berapa tahun? Alhamdulillah cuma berapa puluh tahun ya. Coba antum jadi umatnya Nabi Nuh ngontrak 1000 tahun. Kan kasihan ya. Alhamdulillah kita ngontrak sampai mati masih ngontrak, gak ada masalah, cuman bentar. Ya, cuman bentar. Jadi enggak usah sedih, ya enggak usah galau. Di dunia itu cuman sebentar. Jadi sesulit apapun ujian yang kita hadapi di dunia ini, ya sabar aja, bentar. Bentar lagi juga kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita akan menghadapi kehidupan yang sebenarnya. Yang ketiga, kenapa kita suka galau? Kenapa kita suka merasa hampa, suka sedih? Ini karena kita kurang sibuk dalam perkara-perkara yang manfaat. Kalau orang itu sibuk dalam perkara yang manfaat, dia nggak akan sibuk, nggak akan terpikir untuk galau, nggak akan terpikir, nggak akan overthinking kata anak zaman sekarang ya. Aduh saya kok nggak nikah-nikah, aduh kok saya nggak punya rumah, aduh kok saya masih ngontrak, aduh gaji saya kok nggak naik-naik. Ini overthinking. Orang yang sibuk dengan hal yang manfaat, sibuk nuntut ilmu, sibuk ngafal Quran, sibuk ngafal hadis, nggak akan sempat mikirin kayak gitu-gitu, karena sibuk ya. Al-Imam An-Nawawi dalam satu hari ikut kajian 12 majelis. 12 majelis. Ya, kalau misalnya satu majelis 1 jam, berarti beliau nggak ada waktu untuk istirahat. Ya, setelah selesai ini langsung kajian yang lain. Selesai kajian yang lain langsung kajian yang lain. Malam harinya bukan istirahat, malam harinya murajaah dan nulis. Makanya banyak tulisan beliau. Ya, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawi, kemudian Al-Majmu, macam-macam banyak. Jadi sebegitu sibuknya beliau. Makanya beliau sampai nggak sempat untuk menikah. Ini prototipe ya, bagaimana para ulama itu benar-benar mengisi waktunya dengan hal-hal yang manfaat sampai nggak sempat galau-galauan, nggak sempat overthinking, mikirkan, aduh saya belum nikah-nikah, aduh rumah saya masih rumah yang reot, aduh rumah saya masih kontrak, macam-macam, nggak sempat mikir kayak gitu. Ada ulama yang ketika dia menelaah masalah agama, nulis masalah agama, nggak sempat makan. Sampai makannya harus disuapi sama adik perempuannya. Ya, sambil nulis, sambil disuapi. Nggak sempat makan. Kalau makan aja nggak sempat, apalagi mikirin tadi masalah galau, ya, masalah masih jomblo, masalah kontrakan, nggak sempat mikirin. Nah, maka coba kita sibukkan waktu kita dengan hal-hal yang manfaat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab. Kalau kamu sudah selesai dengan suatu urusan, cari urusan yang lain, sibukkan diri. Selesai waktu ini, kemudian waktu selanjutnya gunakan untuk yang lain, yang manfaat-manfaat. Jadi sekali lagi, galau itu biasanya karena kurang sibuk. Dan coba kita tanya sama diri kita, Al-Quran 30 juz, sudah hafal berapa? 1 juz, 2 juz, 3 juz? Kan masih banyak yang belum kita hafalkan. Kemudian hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Sahih Bukhari sudah hafal, Sahih Muslim sudah hafal, atau nggak usah jauh-jauh deh, Arba'in Nawawi sudah hafal belum? Umdatul Ahkam sedikit hadisnya sudah hafal belum? Bulughul Maram sudah hafal belum? Belum kan? Di antara kita kebanyakan belum. Ya sudah, kenapa kita sampai sempat-sempatnya untuk galau-galauan, untuk overthinking, ya, untuk melakukan hal yang nggak manfaat. Banyak cara untuk menyibukkan diri kita. Ya, atau kalau nggak ingin fokus di hafalan, ya banyak sekali channel-channel, banyak sekali saluran-saluran untuk menyalurkan waktu kita dalam perkara-perkara yang manfaat. Ada yang di bidang bakti sosial, ada yang di bidang dakwah, di bidang pendidikan, ada yang di bidang ekonomi seperti teman-teman UII ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya amalan kalian itu beda-beda. Ada yang dia passionnya di
bakti sosial, ada yang passionnya di pendidikan, ada yang passionnya di ekonomi, ada yang passionnya di dakwah. Silakan, yang penting manfaat. Kalau kita sudah menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang manfaat, nggak sempat untuk galau-galauan, ya nggak sempat untuk overthinking, untuk sedih-sedihan. Pasti kita akan sibuk dengan hal-hal yang manfaat, dan secara nggak langsung juga kita mempersiapkan bekal kita untuk akhirat. Kemudian, kenapa kita suka galau, suka merasa kosong, suka merasa hampa, merasa sedih? Ini biasanya karena kita tidak mau melepaskan teman yang bermasalah. Kalau bahasa anak zaman sekarang, toxic friend, ya, teman yang bermasalah. Dikit-dikit upload, ya, lagi makan di restoran mahal, cekrek upload. Lagi traveling, jalan-jalan ke Kapadocia, kemudian cekrek upload, ya. Padahal itu juga my dream, bukan hanya their dream. Kemudian apalagi beli barang mewah, cekrek upload. Jadi kita yang lihat ini, kan pikiran kita dunia terus. Aduh, Kapadocia belum pernah, boro-boro Kapadocia, ya. Pantai Baron belum pernah. Kemudian wah, tasnya, ya, teman kita upload tasnya Gucci, ya, kemudian Louis Vuitton, kemudian apa lagi, macam-macam. Wah, kita tasnya cuma beli di Malioboro, ya. Terus dia upload cekrek restoran mahal. Wah, saya cuma makan di angkringan. Pikirannya dunia terus, ya, sibuk dengan dunia terus. Ini belum pernah, ini belum nyobain, ini belum nyicipin, sibuk. To-do list kita semuanya dunia. Pertama ingin ke Kapadocia, yang kedua ingin makan ini, yang ketiga ingin beli itu. To-do listnya dunia terus semua. Jadi habis waktu kita mikirkan dunia, dan orientasi kita jadinya dunia semua. Gak sempat untuk mikirkan akhirat. Ini gara-gara apa? Gara-gara toxic friend, teman yang bermasalah, teman yang buruk. Makanya kalau kita ingin gak gampang galau, kalau kita ingin hati kita lapang, hati tenang, hatinya bahagia terus, maka pilih-pilih teman, selektif dalam memilih teman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Orang itu keadaan agamanya tergantung keadaan agama temannya, teman baiknya, khalil. Maka hendaknya kalian melihat dengan seksama, falyanzur kata Nabi. Lihat dengan seksama, selektif, difilter dengan siapa kalian berteman baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud dan yang lainnya, hadisnya hasan. Jadi pilih teman baik dengan selektif. Kalau ingin hati kita bahagia, ya, kalau kita ingin gak gampang galau. Dan teman itu secara umum ada dua, ada teman biasa, ada teman baik. Dan yang Nabi sebutkan di sini, falyanzur ahadukum man yukhalil. Lihatlah dengan siapa kalian yukhalil. Khalil itu teman baik, teman dekat. Teman dekat itu orang yang kita jalan sama dia, kita nongkrong sama dia, kita pinjem barang sama dia, kita ngutang sama dia, kita curhat sama dia. Ini teman baik. Maka teman baik ini wajib yang soleh atau solehah, wajib, harga mati, nggak bisa tawar-tawar lagi. Teman baik wajib yang soleh, dia akidahnya benar, agamanya baik, rajin nuntut ilmu, atau yang solehah kalau akhwat. Ini wajib, ya, bukan hanya dia muslim, tapi muslim yang baik. Adapun teman biasa silakan. Mau berteman biasa dengan orang awam, orang yang belum hijrah, yang masih suka maksiat, bahkan berteman biasa dengan orang kafir nggak masalah. Ya, teman biasa, bermuamalah biasa, teman kantor, teman kuliah, ya, atau misalnya dosen di kampus, dosennya non muslim, nggak ada masalah. Atau tetanggaan, atau teman ngerjain tugas, atau yang lainnya. Teman biasa silakan seluas-luasnya. Tapi kalau teman baik itu wajib selektif. Pilih orang-orang yang soleh atau orang-orang yang soleha. Dalam sebuah riwayat yang sanadnya dhaif, ya, namun ini banyak dinukil oleh para ulama,
disebutkan di sana bahwasanya bertemanlah dengan orang yang ketika melihat dia kita ingat akhirat. Bertemanlah dengan orang yang kalau kita lihat dia kita ingat akhirat. Bahkan ini perkataan ini juga diriwayatkan dari Nabi Isa alaihissalam. Ya, namun sanadnya dhaif, tapi kata para ulama maknanya benar. Bahwasanya carilah teman yang kita lihat dia aja kita udah ingat akhirat. Ya, misalnya contoh akhwat. Kalau kita lihat si fulanah, ada akhwat lihat si fulanah, aduh iya si fulanah pakai hijab syar'i, saya belum nih. Jadi ingat akhirat. Si fulanah lagi sholat sunnah qobliyah, saya tadi langsung duduk nih, nggak sholat qobliyah, nggak sholat tahiyatul masjid. Jadi ingat akhirat. Cuma lihat aja ingat akhirat. Apalagi kalau kita ngobrol sama dia, apalagi kalau kita bergaul nongkrong sama dia, akan lebih banyak lagi kita diingatkan kepada akhirat. Nah, jadi carilah teman-teman yang seperti itu. Ya. Kalau kita punya teman yang seperti itu, dijamin jauh dari namanya galau-galauan, dari sedih-sedihan, dari overthinking. Karena kita sibuk memikirkan akhirat, kita sibuk nyari bekal buat akhirat. Kemudian supaya kita tidak galau, tidak hampa, ya, supaya kita bisa healing ourselves, kita menyembuhkan kegalauan dalam diri kita, di antara yang disebutkan oleh para ulama adalah tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Karena galau, sedih itu kan musibah. Kita semua nggak ada yang pengen galau, nggak ada yang pengen sedih, nggak ada yang pengen bingung, hampa, nggak ada yang pengen. Maka itu adalah musibah. Dan musibah itu datang karena maksiat. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Semua musibah yang menimpa kalian, semua musibah yang menimpa kalian itu semua karena ulah tangan kalian, artinya karena maksiat. Dan Allah sudah banyak memaafkan kalian. Artinya kalau kita maksiat 10 kali, yang Allah balas bisa jadi cuma 1 atau 2, yang 8 Allah maafkan. Nih, kalau 10 kali maksiat Allah balas 10, wah gak kuat kita, binasa kita. Ya, Allah sudah pemurah sekali. Kita maksiat 10, yang dibalas paling cuma 1 atau 2. Allah ya'fu an katsir, Allah sudah maafkan banyak. Tapi pasti dari maksiat yang kita lakukan ada impactnya, ada imbasnya buat kita. Di antaranya bikin kita galau. Makanya Sufyan bin Uyainah rahimahullah ta'ala pernah ditanya, wahai Sufyan, saya kok suka merasakan galau, tapi sebabnya nggak jelas. Saya nggak punya utang, saya nggak punya musuh, saya nggak punya masalah dengan orang, ya saya nggak punya tanggungan yang susah-susah, tapi saya galau. Maka Sufyan bin Uyainah rahimahullah mengatakan, huwa dzambun hammamta bihi fi sirkin, atau huwa dzambun hamamta bihi fi sirrika wa lam taf'alhu fajuzita hamman bihi. Itu adalah sebab, itu adalah akibat dari dosa yang engkau sembunyikan, fi sirrika, yang engkau sembunyikan, dosa yang engkau lakukan sembunyi-sembunyi, atau itu adalah dosa yang engkau rencanakan tapi belum engkau lakukan. Sudah kepengen tapi belum jadi aja gitu, tapi masih kepengen. Maka juzita hamman, ya, maka engkau diganjar oleh Allah dengan dikasih kegalauan, keresahan, kesedihan. Maka galau, sedih karena maksiat. Solusinya gimana? Solusinya tobat. Tobat dari maksiat tersebut, hilangkan niatan-niatan ingin melakukan maksiat. Kalau sudah terlanjur melakukan maksiat, maka bertaubat. Syekh Muhammad bin Umar al-Ashqar mengatakan bahwasanya sebab kita mendapatkan nikmat itu banyak. Sebab-sebab kita bisa mendapatkan nikmat banyak. Mungkin karena kita birrul walidain, berbakti sama orang tua, mungkin karena kita sedekah, mungkin karena kita sholat, mungkin karena kita nolong orang lain, mungkin karena kita berzikir. Banyak sebab kita dapat nikmat. Tapi sebab kita dapat musibah, dapat kesulitan cuma satu, yaitu maksiat. Ya, sebab dapat nikmat banyak, tapi sebab dapat musibah cuma satu, yaitu maksiat.
Maka kalau kita nggak pengen galau, nggak pengen sedih, nggak pengen hampa hati kita, tinggalkan maksiat sekarang juga. Dan kalau sudah terlanjur melakukan maksiat, bertaubat. Dan cara bertaubat itu 3. Pertama, al-inqila, berhenti melakukan maksiat, berhenti sekarang juga. Yang kedua, an-nadam, menyesal dengan penyesalan yang mendalam telah melakukan maksiat. Dan yang ketiga, al-azm, bertekad untuk tidak mengulang lagi. Kalau sudah lakukan 3 ini, maka sudah dikatakan bertaubat. Ya, tidak harus mandi kembang, ya, tidak harus datang ke gunung apa, enggak. Cukup lakukan 3 ini, maka sudah dikatakan bertaubat. Jadi sekali lagi, kita galau, kita resah karena banyak maksiat, maka bertaubatlah. Kemudian yang suka bikin kita galau, suka kita bikin gelisah, kita suka membuat kita sedih adalah terlalu banyak sambat. Tahu ya sambat? Sambat itu mengeluh. Terlalu banyak mengeluh. Nah ini saya temukan ini ada konsep yang bertentangan dengan psikologi Barat dengan konsep Islam dalam masalah ini. Kalau konsepnya psikologi Barat, kalau kita sedih, tumpahkan, ya, kita curhatkan kepada orang sebanyak-banyaknya. Bahkan kita ekspresikan dengan cara teriak-teriaklah, dengan cara apa? Dengan cara joget-joget atau lain-lainnya. Ekspresikan. Ini konsepnya psikologi Barat. Namun dalam Islam tidak demikian. Dalam Islam kalau kita banyak ngeluh, banyak curhat, maka sebetulnya itu akan tambah sedih lagi, akan tambah galau. Ya, dan juga tidak mendatangkan solusi apa-apa. Ya, kalau banyak ngeluh, apakah utang kita lunas? Duh banyak utang nih. Ya, bilang ke si fulan, aduh banyak utang. Ke si Alan, aduh banyak utang. Bilang ke 10 orang, aduh saya banyak utang. Apakah utangnya lunas? Enggak. Ya enggak lunas, paling cuma disyukur-syukurin, syukur lo banyak utang. Jadi enggak menghasilkan solusi juga. Ya. Dan juga tambah galau juga kitanya. Makanya Nabi Ya'qub alaihissalam mencontohkan kepada kita. Beliau mengatakan dalam Al-Quran, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, sesungguhnya aku hanya mengeluhkan bathi, masalah-masalahku, wa huzni, dan kesedihan-kesedihanku ilallah, hanya kepadamu ya Allah. Saya enggak mau curhat kepada yang lain, hanya kepadamu ya Allah. Dengan cara apa? Dengan cara kita keluhkan kepada ya Allah, saya banyak hutang. Ya Allah, saya susah jodoh. Ya Allah, saya banyak cobaan. Tolonglah aku ya Allah. Keluhkan kepada Allah dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sepertiga akhir malam, antara adzan dan iqamah, ketika bersujud, ketika hari Jumat, ketika di raudhah, ketika di multazam, ketika tawaf, ketika sa'i, kita keluhkan kepada Allah Subhanahu, kita tumpahkan kepada Allah. Jangan kepada makhluk. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, ini kisah yang menarik. Ketika beliau sakit menjelang wafatnya, beliau mengaduh. Tahu ya mengaduh itu, aduh sakit, seperti itu. Ini kan normal ya. Manusia mengaduh seperti itu ya biasa. Ya, ketika sakit ya, aduh sakit, aduh, atau iung kalau orang Jawa kan iung. Ya ini normal, wajar. Maka salah seorang muridnya ketika menjenguk Imam Ahmad menyampaikan riwayat, wahai guru, wahai Imam Ahmad, mau enggak saya sampaikan riwayat? Kata Imam Ahmad, mau, boleh. Ya, walaupun sudah sakaratul maut tapi masih pengen nuntut ilmu. Kata Imam Ahmad, apa? Riwayat apa? Kata muridnya, saya mendengar Taus bin Kaisan. Taus bin Kaisan itu seorang tabi'in. Ya, seorang tabi'in. Beliau mengatakan bahwasanya anin itu aduhan, ya, aduhan tadi, mengaduh, ya, iung itu juga dicatat oleh malaikat. Kata Taus, aduhan, ya, mengaduh itu juga dicatat oleh malaikat. Jadi bukan hanya perkataan kita saja yang dicatat oleh malaikat. 2 malaikat yang mencatat amalan, tidak hanya mencatat perkataan dan perbuatan kita, tapi juga mencatat aduhan. Aduh atau itu dicatat oleh malaikat.
Ini kata Taus bin Kaisan. Maka kata Imam Ahmad, oh iya, Masya Allah, kalau gitu saya tidak akan mengaduh lagi. Ya, sampai beliau wafat, beliau menahan sakitnya tanpa mengaduh lagi. Maka perhatikan bagaimana para ulama sampai ngaduh saja, sampai iung-iung saja mereka menahan diri. Dan ini bentuk ngeluh, bentuk mengeluarkan, mengekspresikan ketidaksukaannya kepada takdir yang buruk kepada makhluk. Ya, mereka nggak mau seperti itu. Dan suatu nasihat yang bagus dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, ini sebuah syair yang bagus. Beliau katakan, wa idza aradska baliyatun fasbir laha sabral karimi fa innahu bika a'lamu. Kalau engkau ditimpa oleh musibah, maka sabarlah dengan kesabaran yang mulia, karena Allah lebih tahu yang baik bagimu. Idza syakauta ila bani adama innama tashkur rahima ila alladhi la yarhamu. Kalau engkau mengeluh kepada manusia, maka sama saja engkau mengeluhkan Ar-Rahim, Allah Subhanahu wa taala, kepada makhluk yang tidak punya rahmah, yaitu manusia. Kalau kita curhat, ngeluh kepada orang tentang masalah-masalah kita, kata Ibnu Qayyim, ini Ibnu Qayyim ya, bukan saya, sama saja kita mengeluhkan Allah kepada dia. Wahai fulan, aduh Allah kasih saya musibah gini. Wahai fulan, Allah takdirkan saya kena penyakit gini. Ya Allah, fulan, Allah takdirkan saya punya utang gini. Sama seperti itu kan. Berarti kan mengeluhkan Allah kepada orang. Kira-kira layak apa enggak mengeluhkan Allah kepada teman kita, kepada orang? Enggak layak. Masa Allah kita keluhkan? Masa Allah kita protes? Ya, maka kalau gitu yaudah, enggak usah banyak mengeluh. Ya, enggak usah banyak sambat, apalagi di-share di Facebook, di Instagram, di TikTok, ya, di medsos. Ya, para ulama, para salaf zaman dahulu ngeluh sama satu orang aja, mereka merasa ini nggak baik, ini nggak benar. Apalagi ngeluh sama satu dunia lewat medsos. Ini lebih parah lagi. Dan ini tidak menyelesaikan masalah. Jadi orang ngeluh sudah dia akhlak yang buruk, tercela, tambah galau, dan juga tidak menyelesaikan masalah. Yang terakhir, ya, walaupun sudah bunyi tadi ya, terakhir deh, satu lagi. Supaya kita tidak galau, tidak sedih, ya, tidak banyak resah, tidak merasa hampa, perbanyak zikir. Ya, perbanyak zikir. Karena Allah Ta'ala jelas mengatakan, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasanya dengan banyak berzikir, maka hati itu akan tenang. Walaupun kita nggak tahu secara rasional, secara logika dari mana kok zikir bisa bikin hati tenang. Andai kan kita nggak tahu, maka kita yakin kepada ayat Allah bahwasanya zikir secara ajaib itu akan membuat hati kita tenang, akan menghilangkan kegalauan dari diri kita secara ajaib. Dan zikir yang paling utama untuk kita perbanyak adalah Al-Quran. Ya, maka kalau kita ingin lepas dari namanya galau, banyak-banyak baca Quran. Jangan sampai satu hari kita lewati tanpa baca Al-Quran. Ya minimal satu lembar lah kita baca. Minimal itu. Satu lembar itu 2 halaman. Minimal. Bahkan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas menasihatkan orang-orang yang sudah menuntut ilmu minimal 4 lembar sehari, kata beliau. Ya, atau bahkan yang bagus 1 hari 1 juz kalau bisa. Ya. Maka perbanyak baca Quran, dan Allah janji orang yang banyak baca Quran, yang banyak berzikir, Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya, tidak akan galau. Dan Nabi SAW mengajarkan sebuah doa. Ya. Ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya galau, saya banyak masalah dan saya punya utang Rasulullah. Maka Nabi mengajarkan doa, yaitu doa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal bukhli wal jubn, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku minta perlindungan darimu dari ham, kegalauan dan kesedihan,
dan dari kelemahan dan kemalasan, dan dari sifat pelit dan pengecut, dan dari jeratan hutang, dan dari direndahkan oleh orang lain. Kemudian dalam riwayat hadisnya disebutkan, sahabat tadi mengatakan, setelah saya amalkan doa ini, berapa hari kemudian utang saya lunas. Ini kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Berapa hari setelah saya amalkan doa ini, hutangnya lunas, masalahnya selesai. Ya, Masya Allah. Hadis riwayat Abu Daud disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abu Daud. Dan doa ini ada di dalam rangkaian zikir pagi petang ya. Jadi kalau yang tadi tidak hafal doanya, silakan dibuka zikir pagi petang. Di sana ada doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, dan seterusnya. Silakan nanti dilihat. Ya, ini beberapa hal yang menjadi self healing buat kita, yang mudah-mudahan menghilangkan kegalauan, menghilangkan kesedihan dalam diri kita. Dan bukan berarti saya adalah orang yang sudah nggak galau lagi. Ya, saya juga sering galau sama. Kita sama-sama belajar ya. Yang paling susah dari hal ini adalah mempraktekannya. Ya, mungkin saya bisa ngomongnya, bisa menyampaikannya, belum tentu saya bisa mengamalkannya. Karena itulah yang paling susah. Jadi mari kita sama-sama belajar, dan juga kita minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengamalkan itu semua, dan kita minta tolong kepada Allah semoga Allah taala menghilangkan kegalauan dan kesedihan dari hati kita. Amin ya rabbal alamin. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita jeda azan dulu, kemudian nanti kita lanjut tanya jawab. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil siap-siap untuk sholat isya, kita persilakan jika ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Silakan yang ingin tanya langsung atau lewat kertas pun tafadhal. Atas, ya. Apakah keinginan untuk tenggelam termasuk keinginan untuk bunuh diri? Keinginan untuk tenggelam di air maksudnya ya. Karena ini hanya ana rasakan saat sedang istilahnya titik terendah dan merasa sendiri. Kalau setelah tenggelam bisa mumbul lagi nggak apa-apa. Kalau setelah tenggelam bisa naik lagi nggak apa-apa, ini namanya diving. Nggak ada masalah ya. Di antara cara untuk menghilangkan kegalauan adalah dengan menghabiskan waktu dengan olahraga. Ini bisa juga ya. Namun tentunya tidak boleh sampai menghabiskan waktu olahraga terus. Ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pernah ditanya, "Ya Syekh, anak saya main basket terus." Ya, ditanya seperti itu. Anak saya punya hobi main basket, tapi dia tiap hari main basket terus. Bagaimana nih Syekh? Kata Syekh Utsaimin, ini enggak bagus. Olahraga boleh, tapi jangan sampai menghabiskan waktu olahraga terus. Jadi kalau memang tujuannya olahraga ya,
mengekspresikan emosinya dengan olahraga. Dia lagi galau terus dia lari, ya, atau dia jogging, atau dia main basket, main bola, ya, gak ada masalah. Ya, nanti main bolanya jadi jago gitu karena lagi galau terus semangat, nah, golin terus kan. Ini gak masalah. Tapi kalau ini maksudnya adalah ingin mencelakakan diri sendiri, gak boleh. Ya, menenggelamkan diri dengan tujuan untuk mencelakakan diri sendiri, ini gak boleh, ya. Hukumnya haram. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kalian lemparkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala katakan, wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri kalian. Dalam hadis Nabi katakan, man qatala nafsahu bihadidatin. Siapa yang dia membunuh dirinya dengan besi, maka nanti akan diadab di hari kiamat dengan cara yang sama. Kalau dia bunuh diri dengan menusuk dirinya dengan besi, maka nanti Allah akan adab dengan cara ditusuk terus. Pakai besi ditusuk terus. Waliyadzubillah. Orang yang membunuh dirinya dengan cara menjatuhkan diri dari ketinggian, maka dia akan diadab dengan cara yang sama. Orang yang bunuh diri dengan cara menenggelamkan dirinya, nanti akan diadab dengan cara ditenggelamkan terus di neraka, ya. Waliyadzubillah. Maka jangan menghealing diri dengan cara seperti ini. Dan ini kan pertama berarti nggak punya kegiatan dong, ya, sampai mau punya niatan untuk menenggelamkan diri, ya. Pertama untuk cari pelumbang, ya, cari kolam kan butuh effort, ya. Harus ke waduk dulu, ya, harus ke pantai dulu. Nggak punya kerjaan, nggak punya aktivitas, kok sempet-sempetnya. Terus juga dia tidak punya teman yang baik. Kalau sampai punya keinginan seperti ini, ya, dia nggak punya teman, berarti kan nggak punya teman yang mengingatkan dia pada akhirat, yang ngajak dia untuk semangat melakukan kebaikan. Maka saya sarankan cari teman yang baik, ya. Dan teman yang baik ini gandeng terus, artinya ikuti dia terus. Dia ngapain kita ikuti, dia nuntut ilmu kita hadir juga, dia punya kesibukan kita contoh dan semisalnya, ya, supaya kita ini merasa punya temannya baik, ngajak kita kepada kebaikan, dan kita juga sibuk dalam kebaikan. Jadi intinya cari teman, jangan sendirian. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, man syadza ilan nar. Siapa yang suka bersendirian, maka dia akan lebih mudah bersendirian masuk neraka. Jangan suka sendirian. Kita ini ahlu sunnah wal jamaah. Jadi jamaah, ada kata-kata jamaah di sana. Bareng-bareng. Kalau ngaji bareng, cari teman, ya, kenalan sama sebelahnya, ya, cari saudara baru. Kemudian sering kumpul-kumpul dengan mereka, jamaah. Ya, jangan lupa kata-kata al jamaah itu, ahlus sunnah wal jamaah. Kalau dakwah bareng-bareng, jangan sendirian. Dumeh, mentang-mentang punya komunitas dakwah, ya, punya komunitas biker muslim, nggak mau gabung dengan yang lain-lain, gitu ya. Jalan sendiri aja, ya, jangan, tapi berjamaah bareng-bareng. Demikian juga ngaji, nuntut ilmu, belajar agama, jangan sendirian, cari teman, ya, cari barengan, supaya kita semangat, supaya ada yang mengingatkan dan seterusnya, ya. Wallahu ta'ala a'lam. Apakah boleh self healing dengan menonton film religi seperti yang di TV-TV, di bioskop untuk menambah iman, ya, menonton film religi di bioskop atau di TV untuk menambah iman. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, beliau suka bikin halaqah pengajian, dan ketika ada sahabat yang lewat, hayya bina nazdadu imanan, ya, kata Umar bin Khattab, ketika ada sahabat yang lewat, ayo ke sini, nazdadu iman, kita tambah iman. Maksudnya ayo kita ngaji, belajar ilmu, nuntut ilmu. Jadi yang nambah iman itu adalah ilmu, ya, ilmu dan amal. Ilmunya kita amalkan, itu yang nambah iman. Kalau nonton bioskop, apakah nambah iman? Kalau nonton bioskop, nonton film nambah iman, harusnya ya, secara logika, harusnya yang main film yang paling beriman, yang paling mengamalkan,
ya, aktornya, aktrisnya harusnya. Tapi nyatanya enggak tuh. Mereka enggak menutup aurat, ya, bahkan sudah tahu punya istri tapi dia acting mesra-mesraan sama wanita lain. Gimana ini? Apa orang-orang seperti ini yang kita contoh, ya? Ya, ibu-ibu juga, ya. Jadi ibu-ibu itu kalau ada orang yang selingkuh, tetangganya selingkuh, wah, dibully, digibahi. Tapi aktor yang jelas-jelas punya istri sah, mesra-mesraan sama wanita lain dengan nama acting, dibiarin. Ya, malah ditonton, malah ditungguin, ya. Allah musta'an, ini aneh sekali kan. Jadi gimana seperti ini mau nambah iman? Ya, ini malah mengurangi iman. Jadi jangan, ini pertama ini tidak menambah iman dan juga tidak memberikan healing, ya. Tidak menyembuhkan apa-apa. Mungkin ketika nontonnya senang, setelah selesai nonton, apakah bertambah bagus, bertambah baik perasaan kita? Enggak, sama aja. Ya, itu cuma sesaat aja. Sebenarnya tadi, ya, traveling. Ya, pas traveling senang, tapi setelah itu kan pusing lagi kan, mikir utang lagi, mikir masalah lagi. Jadi itu hanya kesenangan sesaat saja. Yang menambah iman, yang healing, yang permanen adalah yang tadi kita sebutkan. Memperbaiki orientasi hidup kita, kemudian banyak berzikir, cari teman yang soleh atau solehah dan seterusnya. Itu yang healing yang permanen, bukan hanya sesaat. Ya, wallahu taala alam. Ya, ini ada pertanyaan dari Clubhouse. Ya, saya streamingin di Clubhouse. Ya, silakan yang dari Clubhouse. Ya, silakan. Ya, bismillah. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ustadz. Ya. Ana mau tanya terkait tadi ada yang Ustadz sampaikan soal teman, misal teman yang tidak bisa membawa pengaruh baik buat kita kayak gitu kan. Itu sebaiknya kita jaga jarak gitu kan, Ustadz. Nah, gimana kalau misalnya niat-niat kita itu ini konteksnya teman dekat dari sekolah dulu, dan Ana pun niatnya mau mengajak dia untuk hijrah bareng-bareng yuk kayak gitu. Qadarullah ada di suatu kondisi di mana Ana membantu dia, dan qadarullah-nya Ana mungkin tidak begitu sabar untuk menghadapi semua keinginan dia karena dia terus minta tolong ke Ana, dan Ananya juga jadi kerepotan. Akhirnya Ana berterus terang tentang apa yang Ana rasakan, lalu dia menjauh kayak gitu. Nah, jadi jadi bagaimana gitu ya, Ustadz? Bagaimana karena memang sebenarnya Ana sudah menyampaikan itu secara menurut Ana secara baik sih. Ana udah bilang untuk tidak berniat untuk jauh dari dia kayak gitu. Ada beberapa kali juga Ana ajak dia untuk ketemu, tapi qadarullah sampai sekarang belum direspon gitu. Gitu. Nah, jadi nasihatnya gimana Ustadz untuk nanti misalnya Ana ketemu orang yang sifatnya seperti ini lagi, apa yang harus Ana lakukan sebagai orang yang niatnya berdakwah untuk mengajak dia dalam kebaikan. Toh dia juga sekarang udah berubah, udah hijrah, juga sudah menutup aurat dengan sangat baik, jilbabnya sudah panjang dan lebar kayak gitu. Apa nasihatnya Ustaz? Ya. Jadi ada penanya ini punya teman baik, teman dekat dari lama. Tapi dia ya bisa dikatakan teman yang toksik gitu ya, bukan
Bukan teman sebagaimana yang tadi kita sebutkan, teman baik yang harusnya kita dekati. Tapi di sisi lain ini teman yang sudah lama, sudah akrab. Terus gimana kita sikapi teman seperti ini? Dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, Allah sebutkan cerita tentang seseorang yang dia nanti di akhirat mengatakan, la ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai khalil, sebagai teman dekat. Sababun nuzul ayat ini adalah ada seorang Quraisy, saya lupa namanya siapa, yang dia tertarik untuk mengikuti Islam, untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Melihat ajaran Rasulullah kok baik ya, ajarannya kok rasional, sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan ajaran yang lurus, tauhid, nggak nyembah yang lain. Ya, dia secara fitrahnya tertarik, akhirnya dia masuk Islam. Jadi orang Islam dia. Namun karena dia tidak tega, dia tidak rela pisah dengan teman-teman nongkrongnya, sesama orang Quraisy yang masih musyrikin. Dia masih nongkrong sama mereka, gaul sama mereka. Akhirnya lama-lama murtad. Gara-gara dia nggak tegaan. Ya, gara-gara dia nggak tegaan untuk meninggalkan teman baiknya, teman akrabnya. Akhirnya nanti di akhirat dia mengatakan, ya laitani lam attakhidh fulanan khalila. Aduh, andaikan saya nggak jadi teman baik dia. Nyesel dia. Ya, maka memang ya kalau kita sudah hijrah, sudah istiqomah untuk sudah berusaha untuk istiqomah. Hati manusia itu di antara jari jemari Allah. Yuqallibuhu ma yasha. Allah bisa balikan kapan saja. Kita khawatir sekarang kita istiqomah, besok kita futur. Kita khawatir sekarang kita iman, besok kena syubhat, kemudian murtad. Kita khawatir, kita nggak merasa aman dengan hati kita. Jadi daripada kita ambil resiko ini, resiko kita futur, murtad, kembali maksiat, mendingan kita tegaan, kita tinggalin teman yang toksik ini. Ya kan kita di antara dua pilihan. Ya. Kalau saya temenan sama dia, nanti saya berarti ngambil resiko, mungkin futur lagi, mungkin maksiat lagi, mungkin bahkan lebih parah lagi, bisa murtad, bisa keluar dari Islam, macam-macam. Kalau kita nggak tinggalkan teman yang toksik, maka jangan ambil resiko ini, mendingan kita tinggalin ini, ya, supaya kita aman. Nah, jadi bukan kita menebar kebencian ya dengan teman-teman yang toksik, bukan, tapi kita ingin hati kita selamat. Kita ingin selamatkan diri kita sendiri dulu. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita selamatkan. Kata Allah, qu anfusakum, selamatkan diri kalian. Baru selamatkan keluarga kalian dari api neraka. Kita selamatkan diri sendiri dulu ya. Jadi sekali lagi, teman yang toksik, teman yang kurang bagus, maka dijaga jarak, ya, physical distancing, ya, kurangi intensitas dengan mereka, namun jangan diputus ya. Dan juga kita lebih intens untuk bergaul dengan teman-teman yang soleh. Mungkin itu teman-teman sekalian, akhwat dan ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam hari ini bermanfaat dan juga bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang benar itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keliru itu dari saya sendiri, karena kejahilan dan kesalahan saya mohon maaf. Dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.